dibikin sop begini juga. Kalau memang ibu nyamannya begitu juga nggak apa-apa, itu jangan di atas ya. Baik, ibu sekalian, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Insya Allah anak-anak anteng di dalam ya. Mari kita mulai. Pada bawa buku itunya, baca doanya. Ayo kita mulai ya, kita buka buku doa kita, halaman 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuhi wal munuhi wa rusuhi wa taubatin nasuhi wa salahil jasadi wa ruhi wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربي يا عالم بي بالفاتحة يا ربي افتح مقابل قلبي واملح بأسرار الله. ربي يا عالم بحالي علم يغني عن سؤلي أن تعلم بمرادي واعطني يا ربي سؤلي. عليك يا رسول الله وآلك الأنزم الزحر صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلام. عليك يا رسول الله وآلك الأنجم الزحر صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلام. عليك يا رسول الله وآلك الأنجم الزهر صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلام. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik Ibu dan sekalian, mari kita bertawasul sebelum kita mulai ngajinya kita ya. Ada yang baru datang mungkin? Enggak, bukan maksudnya yang baru pertama kali gitu ya. Ada yang belum punya bukunya kali? Hah? Ada, udah punya semuanya ya? Ya. Oh. Baik Ibu-ibu, mari kita baca Fatihah. Kita bertawasul dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah ya. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki malam Rajab ya. Kalau orang tua kita dulu bilangnya malam Rejab ya. Kita mohon kepada Allah. Apa doanya? Allahumma, doa bulan Rajab apa doanya? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mari kita baca sama-sama, baca satu Fatihah, kita bertawasul dengan surah Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita untuk taat dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita juga mohon kepada Allah agar diberikan sehat afiat diri kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, orang-orang yang kita kenal maupun yang orang-orang yang tidak kita kenal. Semoga di Allah berikan kita sehat afiat hingga kita bisa menikmati ibadah bulan suci Ramadan ya. Karena biasanya di lingkungan kita, bukan di lingkungan kita ya. Biasanya kalau kita mau menjelang Ramadan tuh banyak pagi-pagi banyak informasi ya. Assalamualaikum. Nah, ya kan? Biasa menjelang Ramadan tuh banyak panggilan tuh. Banyak panggilan dan banyak informasi, ya. Banyak panggilan menuju Allah, banyak informasi tentang orang yang pulang menuju Allah, ya. Maka kita mohon kepada Allah agar kita diberikan umur panjang, sehat afiat, banyak rezeki, ya. Murah rezekinya apa yang menjadi kebutuhan kita buat ibadah di bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan sampai Idul Fitri, ya. Semuanya tanpa kekurangan sedikit apapun, ya. Kalau ntar mau bikin apa namanya, ya itu masalah ya lebaran ya. Yang kan udah bikin lebaran. Ya, kita mohon kepada Allah biar kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan, bisa taraweh dengan istiqomah dari awal sampai akhir ya. Kecuali yang perempuan, ya. Ya, kalau perempuan kan ada ya gitu dah pokoknya. Ada liburnya gitu. Bisa meliburkan diri sendiri gitu ya. Dan kita juga mohon kepada Allah agar apa yang menjadi doa hajat kita Allah kabulkan dan apa yang menjadi hutang piutang kita dan hajat kita Allah lunasin, Allah lancarin, Allah berkahin sehingga hidup kita menjadi tenang. Ya, kadang kita menjadi hidup tidak tenang karena kita ada tuntutan. Dan semoga juga kita mohon kepada Allah agar apa yang menjadi doa hajat kami di sini dan alhamdulillah kemarin ada orang sipil yang bantu kami hitung. Mungkin saya sudah diomongin ya. Dan ada orang sipil dan alhamdulillah insya Allah pekan depan proposalnya selesai dan itu bisa apa untuk perluasan lahan di sini insya Allah sudah ada donaturnya dan semoga proposalnya di ACC ya sehingga kita bisa nggak begini lagi ya gitu daripada ambruk-ambrukan ya kan alhamdulillah dan alhamdulillah nggak ambruk-ambrukan lagi ya dan iya duduknya miring ya yang penting otaknya kagak miring ya begini-begini gitu ya gitu ya ya maafin dah begitu deh ya. Ya, dan semoga kita juga mohon kepada Allah agar anak-anak kita diberikan anak yang soleh dan soleha, ya, begitu pula untuk keluarga kita dan untuk suami-suami kita, suami-suami ibu ya, gitu, suami-suami ibu, istri saya, gitu ya, suami-suami kita, kan saya juga, gitu kan. Biar pada sehat afiat semuanya, dan agar juga di dunia yang lagi panas ini, di negara kita, kondisi politik yang panas, ya, semoga Allah berikan ketenangan, keademan, ketenangan, kedamaian ya. Apapun menjadi pilihan kita agar itu menjadi pilihan yang terbaik untuk kita dan lingkungan kita juga terjaga dengan kondisi-kondisi yang kondusif ya. Sehingga terjaga dengan baik antar saudara, antar famili,
antar tetangga, antar rekan dan sebagainya. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kita jadi berantem. Ya, dan kita mohon kepada Allah biar semuanya menjadi kebaikan apa yang menjadi pilihan kita, agar semua menjadi kebaikan apa yang menjadi doa dan hajat kita semua. Al-hadiniya bisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekali lagi kita baca Fatihah, kita kirimkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kirimkan Fatihah untuk orang tua kita yang sudah tiada, untuk anak-anak kita yang sudah tiada, untuk suami kita yang sudah tiada, untuk sanak famili kita, untuk tetangga kita yang sudah tiada, yang sudah menghadap Allah SWT. Semoga Allah terima segala amal ibadah ketika masa hidupnya. Semoga Allah ampuni segala dosa dan khilafnya. Semoga Allah jadikan makamnya makam daripada radah min riyadil jannah. Allah berikan keluasan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan keindahan, Allah berikan ketentraman, dan Allah berikan kesenangan yang tidak berujung sehingga kita bisa bertemu lagi nanti di surganya Allah SWT. Dan semoga pula kita yang masih hidup ya pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, semoga nanti kita juga akan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-hadiniya bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu-ibu, sepertinya narasumber kita pada kesempatan malam hari ini belum bisa hadir, ya, karena memang tadi informasinya di Dumek itu baru hujan. Ya, dari sini informasi kalau di Pengasinan udah reda, karena di sini garamnya lebih banyak. Ya, gitu. Jadi insya Allah kita pada kesempatan malam hari ini, saya juga salah ternyata. Salah, saya ingatnya ini malam pekan ketiga. Ternyata ini pekan kedua. Kenapa? Ternyata di bulan Desember itu ada 5 pekan, ya. Jadi hawanya masih terbawa hawa tahun 2023, belum move on ini ceritanya, gitu ya. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang kitab Safinatun Najah. Ibu-ibu ada yang bawa nggak yang pernah dibagiin dulu? Bawa, yang bawa boleh dibuka. Maafin Bun. Maafin ya baby sister. Nih Ibu, nih masih ada nih, kurang siapa nih yang belum ada nih? 1, 2, 3. Boleh, maaf. Ini ada satu lagi nih Bun. Bun. Ya, ini malam pertama waktu kita bahas tentang Safinatun Najah. Kenapa? Sama. Oh, iya, belum ada lagi. Saya dengarnya sama ya. Sama, iya. Ibu-ibu bawa Quran nggak? Bawa Quran juga? Enggak. Ada yang bawa. Ini masih ada tuh. Yang bawa nanti boleh sekalian dibuka ya. Quran terjemahannya boleh. Sebentar saya ambil Quran dulu. Ada yang belum punya nggak nih itu? Ya.
Lampunya kurang terang ya? Terang. Ya kalau kurang terang kita terangin ntar ya. Iya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bahas kembali, kita sapin turun aja seperti awal kita ya. Kenapa di dalam kitab Safinatun Najah? Bun, ini ada gorengan ya. Boleh sambil makan ya. Nah, silakan dari mamanya Rasya. Iya, mamanya Rasya kan? Ini rasa yang pernah ada atau belum ada juga? Aduh, kartunya dibongkar ya. Iya, kemarin saya ulang tahun Bu, tanggal 12 ya. Jadi mau ngasih kado besok juga boleh. Hah? Entah saya di foto ya. Apa Mama Eji? Tanggal berapa Bun? Sama? Ya Allah. Bun nyari pohon yuk. Ya kan kayak orang India itu nemu pohon itu muter-muter. Ada kembarannya juga saya ya. Alhamdulillah saya yang kemarin ulang tahun yang ke 38 ya, jadi udah kelihatan tua ya. Iya. Jadi kalau udah tua nggak kelihatan muda ya. Kita kembali ke alam yang benar. Baik, di kitab Safinatun Najah ini yang saya share ke ibu-ibu, ini memang saya buat sengaja agak lebih detail ya. Kalau di sini ada rukun Islam ya. Rukun Islam itu sama-sama kita sudah hafal, ada syahadat, ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Terus ada urgensinya tentang syahadatain ya. Itu juga ada ayat-ayat di Al-Qur'annya ya. Apa sih urgensi syahadatain itu? Ya memang yang pertama kali kita bahas itu adalah pintu masuk awal kita ke agama Islam ya. Pintu awal kita masuk agama Islam. Terus yang kedua tentang intisari ajaran Islam. Yang ketiga konsep dasar pembaharuan. Kenapa konsep dasar pembaharuan? Karena dulu yang awalnya kita nggak kenal dengan Islam, akhirnya kita kenal tentang Islam. Ya. Terus hakikat dakwah Rasul. Apa sih dakwah Rasul itu? Hakikat dakwah Rasul itu adalah mereka mengajak segenap umat manusia untuk menyembah kepada Allah. Berarti agama Islam itu sejak kapan? Dari dulu nabi-nabi itu beragamanya agama Islam, ya. Cuma dikenal kitabnya itu ada pertama kitab apa? Nah, Nabi Musa kitab Nabi Musa gitu. Nabi Musa Taurat. Yang kedua, Zabur siapa nabinya? Daud. Yang ketiga, Injil siapa? Yang keempat, Nabi Muhammad Al-Quran. Ya. Pada dasarnya semuanya itu tentang ajaran mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Semua kitab itu ajaran semuanya bagus. Ya. Sama seperti semua barang produksi, ya, semuanya bagus tapi terkadang ada pembaruan karena memang ada yang kurang. Dan akhirnya hadirlah Al-Quran sebagai penyempurna. Kalau sudah sempurna, kira-kira perlu ada yang direvisi lagi nggak? Nggak perlu, karena sudah kan udah ada lagunya. Sempurna, gitu ya. Baik, jadi seperti yang pernah kita bahas di awal itu, yang pertama kali kita mengenal syahadat itu kapan? Apa, Bun? Iya, betul. Allah Akbar. Jadi pertama kali kita bersyahadat itu, pertama kali kita mengucap syahadat atau kita menyaksikan bahwasanya Allah itu Tuhan kita, itu ketika kita di dalam kan usia berapa bulan?
Alhamdulillah. Ketika kita ditiupkan ruh, ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ya. Kita dengarkan aja dulu sebentar ya. Oh, la ilaha. Baik, kita lanjut ke halaman 3. Kandungan kalimat syahadat. Ya, kandungan kalimat syahadat itu ada kandungan kata syahadah. Syahada yusyahidu artinya ikrar, sumpah, dan perjanjian. Jadi ketika kita mengucap kalimat syahadat itu bahwasanya kita sudah mengucapkan ikrar, bahwasanya kita sudah mengucapkan sumpah, bahwasanya kita sudah terikat dengan perjanjian. Ikrar, sumpah, dan perjanjian dengan siapa? Dengan Allah. Dengan Allah. Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Makanya kenapa ketika kita ada di dalam rahim seorang ibu, Allah bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka seluruh janin yang ada di dunia ini mereka bersaksi bahwasanya Tuhan segenap manusia itu adalah Allah. Ya. Jadi kalau ada tetangga kita yang yang berbeda gitu, bahwasanya ketika mereka di dalam janin pun sama seperti kita semua. Dalam persaksiannya, dalam ikrarnya, dalam sumpahnya dan perjanjiannya itu meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, Tuhan semua janin, Tuhan semua bayi, Tuhan semua umat manusia. Makanya kenapa kalau orang bule itu ya ketika mereka dapat musibah ataupun kaget ada sesuatu yang supras buat mereka itu apa sesuatu yang enak ataupun enggak, apa ucapan mereka? Oh my God, oh my God, gitu kan? Ya, makanya saya juga kaget. Oh my God, ada yang sama ulang tahun sama saya gitu. Mamanya Eji tanggal 12 juga ternyata. Makanya tadi ngajakin mau nyari pohon kan. Ini dia.
Iya, bahwasanya pun mereka juga sama, pada dasarnya mereka meyakini bahwasanya Tuhan semesta alam itu hanya Allah. Ikrar yang pertama, kandungan kata syahadah yang pertama ikrar. Di dalam surat Ali Imran ayat 18. Ada yang bawa Al-Quran? Nah, ibu yang berjilbab merah, cie. Surat Ali Imran ayat 18 itu ada terjemahannya nggak, Bu? Nomor 252. Halaman 52 ayat 18. Bahwasanya kandungan kata syahadat itu adalah ikrar yang tertuang dalam surat Ali Imran ayat 18. 18 itu angkanya 1 dan 8, Bu. Oh, kurang gede ya Allah, iya. Ada ketemu? Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 18, halaman 52. Baris ketiga. Posisi di atas. Nyontek ini mah. Ada ketemu, Bu? Belum, ya Allah. Lagi main tak umpet kayaknya dia. Ya udah, mamanya Hekal baca. Iya. Ibu siapin yang ayat 81-nya ya. Ayat 18, surat Ali Imran ayat 18. Menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Oke, boleh diulangin, Bun? Tadi kan lo pakai mi ya. Ya, surat Ali Imran ayat 18. Artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Oke, baik, terima kasih. Jadi kandungan kata syahadah yang pertama adalah ikrar. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 18, ya tadi artinya sudah dibacakan oleh mamanya Haikal. Ya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, bahwasanya Allah sendiri itu sudah mengikrarkan dirinya. Ya, bahwasanya tidak ada yang berhak selain Allah. Iya, selain Allah ya. Dia juga selain Allah, ya. Ya, bukan dia gitu kan. Malah tuh ya. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia gitu yang berhak, yang apa, dan begitu pula para malaikat mempersaksikan bahwasanya Allah mengakui dirinya, ya, menyatakan, mengikrarkan dirinya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Begitu pula para malaikat, ya. Dan disambung lagi, ternyata tidak saja para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, ya. Dan ternyata juga dengan orang-orang yang berilmu. Siapa orang-orang yang berilmu itu? Pegang ini. Iya. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, ya. Jadi hanya orang-orang yang berilmu lah mereka-mereka yang paham. Siapa sih orang-orang yang berilmu? Yang pertama adalah mereka yang mau belajar. Nah, kayak kita. Yang mungkin yang dulunya kita belum tahu sekarang jadi tahu, ya. Ternyata memang ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, nggak cuma sekedar kita mengucapkan di lisan, ya, dihayati dalam hati kita dan diiringi dengan perbuatan. Nggak cuma sekedar itu, ternyata dari setiap kata syahadat itu mengandung arti masing-masing, ya. Yang pertama ikrar, Allah menyatakan, ya, dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Adil itu seperti apa? Adil itu menyesuaikan dengan koridornya, ya. Ada batuk semua ya.
Iya, oke. Baik, Ibu udah ketemu ayat 81? Ayat 81, kalau tadi 18, angkanya 1 dulu baru 8. Nah, sekarang 81, 8 dulu baru 1. Ya, kita masih bicara tentang ikrar. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Ya, makanya Rasulullah juga mengajukan kepada kita, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasalah perbaharui iman kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah ketemu ayat 81, Bun? Iya, 81. Kalau tadi 17. Ayat 1 halaman 60. Iya, masih surat Ali Imran. Iya, boleh Bun baca, Bun. Mamanya Apip. Mana mic-nya? Boleh dioper. Nah, ntar Bun pakai mic Bun biar kedengeran ya. Biar yang rada ngantuk rada sadar. Iya. Oke Bun, baca ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi. Ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ya. Jadi para nabi pun dimintakan perjanjiannya. Ya. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul. Jadi ini nabi-nabi yang memang mendapatkan amanah dari Allah yang membawa kitab-kitab. Ya. Siapa nabi-nabi yang mendapatkan kitab? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Ya. Terus mereka juga diinformasikan bahwasanya setelah mereka itu akan datang seorang rasul kembali, ya, dan membawa kitab dan untuk menyempurnakan. Mereka dimintakan persaksian dan perjanjian sama Allah. Lalu apa jawab mereka? Mereka setuju. Mereka sepakat. Oke. Itu. Dan akhirnya apa? Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ya, jadi seluruh nabi, ya, dan begitu pula nabi-nabi yang diberikan kitab oleh Allah, mereka pun dimintakan persaksiannya dan mereka setuju. Ada juga selain nabi-nabi yang mereka berdakwah dan mereka mendapatkan gelar ulul ajmi. Ada yang masih ingat, ibu-ibu, nabi-nabi yang mendapat gelar ulul ajmi? Ini pelajaran SD. Ya, waktu kita ngaji dulu. Ya. Nah, apa? Nabi ulul ajmi singkatannya Mimin. Bukan tetangganya, Bun, bukan. Ya, Mimin. Nabi ulul ajmi. N-nya Nabi yang anaknya durhaka, istrinya durhaka. Nabi Nuh, ya. I-nya siapa? Yang dibakar. Yang dibakar, Ibrahim. M-nya yang ingin berbicara dengan Allah secara langsung di Bukit Tursina. Nabi Musa. Nah, ada I lagi yang bisa menghidupkan orang mati. Nabi barusan azan ya. Isa. Nah, M yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Nah, terus di sini ada keterangan lebih lanjutnya. Maksudnya ayat 81. Pekantur. Ini ada suara siapa nih di sini? Para nabi berjanji kepada Allah SWT bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian para nabi-nabi ini mengikat seluruh umatnya. Ya, jadi Allah meminta perjanjian, minta persaksian kepada seluruh nabi, dan itu nggak cuma mengingat para nabinya aja, tapi juga mengingat para umatnya terikat dengan perjanjian tersebut. Ya, bahwasanya nanti akan datang seorang rasul, ya, di akhir zaman yang menyempurnakan seluruh kitab, yaitu datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah salah satu makna syahadat, bahwasanya syahadat yang kita baca itu tidak sekedar kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata kita juga harus diminta persaksian oleh Allah. Kita harus bisa mempercayai, mengimani, meyakini, meneladani nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya sebelum adanya Nabi Muhammad itu ada para nabi-nabi yang memang diberikan kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taurat, Zabur, Injil. Ya, sekarang sudah disempurnakan dengan kitab Al-Qur'an. Jadi selain kita harus bersyahadat, bersaksi kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW, kita juga harus bersaksi, meyakini dan beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ibu yakin kagak adanya Nabi Musa? Yakin ada Nabi Daud? Isa? Nabi Isa udah ada ya nanti ya, kita ketemu di akhir zaman ya. Insya Allah kita masuk dalam golongan di akhir zaman yang penuh dengan keselamatan. Dan selanjutnya kandungan kata syahadat yang pertama tadi, kan yang kedua sumpah. Ini ada di surat ke-63 ayat 2. Boleh kita cari ya. Udah ketemu, udah. Surat ke-63 ayat 2. Ini 63 ayat surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Yang artinya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Ya. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Apa maksudnya sebagai perisai? Mereka bersumpah bahwa mereka beriman adalah untuk menjaga harta dan diri mereka agar jangan dibunuh atau ditawan atau dirampas hartanya. Jadi pada zaman dahulu itu banyak yang namanya tragedi perperangan. Ya, ada sebuah kisah musuh umat Islam itu dulu sudah mau dipenggal, ya. Dan dia ketika itu mengucapkan kalimat syahadat. Tapi karena mungkin dia udah saking keselnya, ditebas juga tuh leher. Dan pada akhirnya seorang sahabat ini ditegur oleh Rasulullah. Meskipun dia sudah ibarat kata mah udah di ujung tanduk ya, kalau dia tetap mengucapkan kalimat syahadat, biarkan. Tapi memang ada juga mereka yang udah mau terhunus pedang, tapi mereka mengucapkan kalimat syahadat, mereka aman. Tapi mereka mengucapkan kalimat syahadat itu hanya untuk apa? Menjadikan syahadat itu sebagai perisai, sebagai pengaman buat diri dia agar tidak dibunuh, untuk mengamankan diri dia agar tidak ditawan, agar menyelamatkan harta barang mereka, agar tidak menjadi gonimah. Ada yang tahu gonimah? Harta rampasan perang, yaitu menjadi hak pemenang perang yang bisa dibagi-bagikan.
Nah, itu mereka menjadikan syahadah ataupun sebagai sumpah itu sebagai perisai buat mereka, sebagai pengaman. Mereka juga ada di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang memang dia itu meletakkan imannya di dalam dada, tapi ketika mulutnya, iya, percaya, iya, aku beriman kepadamu, ya kan? Kepada seorang raja yang memang waktu itu kafir, dia untuk mengamankan dirinya, bahwasannya di dalam hatinya itu tetap beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan akhirnya karena dia mau beriman kepada itu raja, ya kan, akhirnya dia selamat, dia hidup. Meskipun di dalam hatinya beriman masih kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sekarang kita ada nggak begitu kejadian? Iya, gue mau pernah percaya sama lu gitu. Sumpah ada gue mah gitu, ya kan? Iya, enggak. Lu mah bener lah pokoknya, bener bahaya pokoknya. Gua dukung dah pokoknya, bla 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 gitu makanya ya. Ya pokoknya begitu, lu tuh baik, lu tuh gini-gini, gue yakin gue sumpah dah pokoknya gitu. Untuk apa begitu? Sebagai perisai. Biar dia kagak dimusuhin, biar dia dideketin, biar dia dapat kucuran air hujan, ya kan? Ya pokoknya biar gitu. Jadi memang di sekarang juga karena memang sejarah apa itu pasti akan berulang, manusia zaman dulu dengan zaman sekarang pun nggak jauh berbeda. Melakukan sumpah itu sebagai pengaman, sebagai perisai. Emang lu percaya sama gue? Sumpah, gue mau percaya sama lu. Gitu. Yang nyolong bukan lu. Ya kan biar kebagian gedean dikit ya kali ya. Oke. Ya, itu tadi yang terkait tentang sumpah ya. Bahwasanya memang di zaman dahulu mereka-mereka yang melakukan sumpah itu untuk mengamankan dirinya, hartanya dan keluarganya gitu ya. Dan itu pasti akan terulang kehidupan kita dengan sekarang. Makanya kita tidak heran dengan kehidupan-kehidupan sekarang itu memang tidak jauh-jauh daripada kehidupan masa lalu. Baik, yang kedua surat ke-24 ayat 6. Surat ke-24 ayat 6 masih berkaitan tentang sumpah. Surat An-Nur ayat 6. Surat An-Nur ayat 6 halaman 350. Monggo Bun baca pakai mic. Iya. Soalnya direkam ini sama malaikat. Ini nyala nih. Kagak nyala sama lampu. Ayat 6. Dan orang-orang yang menunduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Oke. Surat An-Nur ayat keempat. Bukannya menunduh, menuduh. Ya. Apalagi mengunduh. Mengunduh itu mengupload ya. Baik, surat An-Nur ayat ke-6 berkaitan tentang sumpah. Dan orang-orang yang menuduh ya, menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Jadi kalau kita mau menuduh orang itu harus ada saksi minimal 4 orang. Kalau memang nggak ada, ya kita harus bersumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali. Jadi memang kita nggak bisa nuduh orang, ya. Apalagi makanya sebanyak apapun amalan kita, nih ada satu amalan ini yang bisa menghapus semua amal baik kita. Ya, ini amalan ini paling keren. Kenapa? Karena bisa menghapus semua amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Apa namanya? Amalan yang bisa menghapus semua amal baik kita itu adalah gibah. Ya, tahu kan gibah? Yang bisa jadi beras? Apa itu gibah ya? Iya. Jadi memang kita juga tidak bisa
ada yang namanya bersaksi palsu, ya. Maka kita tidak bisa menuduh orang sembarangan, ya, tanpa adanya saksi, ya, dan lain sebagainya. Dan kalau memang kita meyakini hal itu terjadi, ya kita langsung bersumpah atas nama Allah. Apa kita berani langsung ke atas seperti itu? Kalau memang kita benar berani, maka harus 4 kali kita bersumpah atas nama Allah. Dan begitu pula dengan syahadat ini, bahwasanya sumpah ataupun 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan ini mengandung semua ikrar dan sumpah kita kepada Allah. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, seringkali kalimat syahadat ini kalah dengan keadaan kita. Ya, seringkali syahadat yang kita persaksikan, seringkali syahadat yang sudah kita ucapkan, itu kalah dengan keadaan kita. Contohnya apa? Dengan kita mengucap kalimat syahadat, bahwasanya kita udah bersaksi, kita udah yakin, kita udah menyerahkan segalanya semua kepada Allah, apapun kondisinya kehidupan kita. Tapi seringkali kita juga lupa dengan inti daripada kalimat syahadat itu sendiri. Beras sudah kagak ada, besok gimana ya? Iya kan? Iya. Bocah tersekolah gimana ya? Iya. Itu besok masih hidup kan dari bocah ya? Kalau kita sudah benar mengucap kalimat syahadat, ya, kita nggak akan ngerasa begitu. Karena kenapa? Kita udah bersaksi Allah Tuhan kita. Kita udah bersaksi Allah Maha Kaya. Kita punya Tuhan yang Maha Kaya. Kita punya Tuhan yang sudah mengatur kehidupan kita. Kita mah kagak perlu pusing. Ya kan? Allah cuma mewajibkan kita untuk ikhtiar. Selanjutnya terserah Allah. Saya kemarin dapat ilmu gini. Ini ilmu baru. Ini orang dapat ujian dalam beberapa bulan 3 bulan belakangan tuh ujian nggak pernah berhenti. Ya, istrinya diuji, anaknya diuji, diri dia sendiri diuji, usahanya juga diuji. Dan pada akhirnya dengan pengalaman dia begitu, dia bilang apa? Saya yakin ini Allah yang atur. Ya udah terserah Allah kan mau kayak gimana. Jadi intinya mah kembali kepada penyerahan diri kita kepada Allah. Sebelangsak-belangsaknya hidup kita kagak bakalan mati dengan sia-sia. Ya kan? Jadi sekarang nih ibu-ibu kalau di rumahnya kagak ada apa-apa, udah selesai aja sama Allah. Yang penting ngomong dulu sama Allah. Ya lo nih laki gua udah kerja, kagak punya hasil, beras habis, terserah dah. Ya, itu udah di batas kemampuan kita. Udah serahin ke Allah. Ya. Karena pertama kali pernah kita bahas husnuzon kita kepada Allah dengan segala sesuatu kondisinya kita hadapi dengan tenang, itu sebuah ibadah yang sangat istimewa. Ketika kita menerima sebuah kondisi yang nggak enak, ya kan, yang kagak sesuai dengan harapan kita, tapi kita hadapi dengan tenang, itu adalah ibadah yang paling utama. Sikap tenang itu. Karena sikap tenang itu adalah sikap utama husnuzonnya kita kepada Allah. Ya pokoknya kalau masalah kehidupan, kalau udah ada mentok, ya udah serahin aja sama Allah. Ya kan? Allah juga kan bilang kepada kita, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Ya, kalau belum sholat, belum sabar, ya kapan mau ditolong? Ya udah serahin aja, tenang aja. Enak ngomong begitu. Lebih kagak ngalamin. Sama, gue juga. Ngalamin. Jadi saya pernah kita pernah berkumpul dengan anak muda, ya memang mereka high class gitu. Kita semua bilang gini, kita punya masalah hidup semuanya sama. Ya, masalah hidup kita semuanya sama. Hanya kondisi yang membedakan dan sikap kita yang berbeda. Ya kan? Coba dari kita semua nih di sini, siapa yang nggak punya masalah keluarga? Pasti ada. Masalah sama pasangan kita pasti ada. Masalah kebutuhan dapur pasti ada. Masalah sama
si anu pasti ada. Sama kan masalah kita? Sama kan? Sama. Cuma yang membedakannya keadaan. Yang pertama yang membedakan keadaan, yang kedua yang membedakan adalah sikap kita. Gitu. Jadi sebenarnya hidup itu dikatakan simpel-simpel, dikatakan rumit-rumit. Kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau mau dikatakan rumit, sampai kiamat juga rumit terus. Nggak akan selesai-selesai. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Tenang aja. Ya kan? Ini kagak ada beras, tenang aja, ntar juga ada lagi rezekinya. Iya, ntar juga pasti nyampe. Ini kagak ada lagi, ntar juga ada yang nganterin. Siapa kayak yang nganterin? Ya, mau kucing kayak apa kayak pasti ada. Iya, pasti ada. Karena sikap husnuzon kita pertama kali, sikap tenang kita pertama kali kepada Allah, yakin atas kalimat syahadat yang kita ucapkan untuk Allah dan Rasulnya, insya Allah nggak akan pernah kekurangan hidup kita. Dan hidup kita juga nggak pernah ada yang namanya kelebihan, nggak ada. Kalau Allah sudah nakerin rezeki kita sehari 100.000, ya 100.000. Nggak mungkin 150.000, kagak mungkin. Sama halnya berat badan kita, kalau kelebihan juga kagak enak. Ya kan? Kagak ada yang enak. Jadi semua takaran udah Allah takarin sesuai pada takarannya masing-masing. Kagak ada yang lebih, kagak ada yang kurang. Ya enak, dia mah keadaannya begitu, gue mau begini, sama. Ya, yang membedakan hanya keadaan dan sikap kita. Semua masalah hidup kita sama. Masalah anak, iya. Masalah sekolah anak, iya semuanya. Masalah biaya hidup, iya semuanya sama. Yang membedakan adalah sikap dan ketenangan kita. Keadaan dan sikap kita yang bedain. Gitu. Jadi kalau kita sudah memahami ini kalimat syahadat ya, ibu-ibu sekalian, bahwasanya keyakinan kita, persaksian kita sudah yakin. Sama halnya pada kesempatan malam hari ini. Ya kan? Saya nggak pernah mikirin ada yang bawain gorengan. Ada ini yang bawain. Iya tenang baik. Besok juga ada lagi yang bawain donat. Semoga. Iya beneran. Karena memang sudah Allah yang nakerin. Ibu-ibu di sini ada yang belum makan? Ada yang belum makan? Ya beneran saya nanya. Bun, patungan ya? Boleh. Iya, iya gitu ya Bu ya. Jadi kandungan kata syahadat itu adalah ada ikrar, ada sumpah ya, yang tadi surat An-Nur ayat apa? Ayat ke-6 ya. Dan selanjutnya diteruskan ke ayat 8. Wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu la minal kadzibin. Ya, lanjutan ayat yang tadi. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia atau suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, jadi ini terkait tentang pasangan. Dan ini pun berlaku terhadap orang yang memang main menuduh baik. Ya, main tuduh-tuduh baik. Si Ano, begono. Beneran lu? Iya. Lu ngeliat? Kagak. Lu kata siapa? No, si dia. Cari disusur. Kagak. Nah ini berhati-hati terhadap yang namanya informasi. Ya, jangan kita terima mentah-mentah. Ya, hati-hati yang namanya jempol. Ya, gampang banget share. Ternyata itu fitnah. Ya, berhati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai nanti kita dimintakan persaksiannya sama Allah. Kenapa kamu nge-share? Kayaknya ini bener. Nah, kayak hanya, ya kan? Emang bener ya begitu? Iya. Lu kata siapa? Lu kata siapa? Lagi apa jadinya? Ya kan? Jadi, ibu-ibu kita tekankan malam hari ini terkait tentang kalimat syahadat. Ya. Bahwasanya persaksian kita, ikrar kita, sumpah kita, janji kita kepada Allah itu menyangkut tentang seluruh ruang lingkup kehidupan kita dari awal kita lahir hingga kita bertemu dengan Allah di surganya kelak.
Ya, itu sudah ditentukan semuanya oleh Allah. Semuanya sudah ditakdirin oleh Allah. Yang perlu kita lakukan apa? Kita jangan bingung, jangan pusing, tenang. Ya, segala ruang lingkup dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita, itu adalah sudah ketentuan Allah. Sesuatu ketentuan bisa kita rubah kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah. Kodo dan kodar. Dulu waktu kita kecil kita namanya belajar namanya ispat 20. Ya. Masih hafal sifat 20? Wujud kidam bako mukhalafatu Disi Qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat ilmun sama basar kalam muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ya, anak-anak TK ada sana. Baik, yang ketiga, yang pertama ikrar, yang kedua sumpah, yang ketiga perjanjian, surat Ali Imran ayat 18. Ya, seperti yang tadi sudah kita baca. Ibu udah ketemu Ali Imran ayat 18? Halaman berapa? Halaman 252 yang tadi. Ya, ayat yang tadi ya. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Bahwasanya memang sudah ada perjanjian kita dengan Allah kepada para malaikat dan kepada orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Jadi memang terstruktur ya, Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu ya yang menegakkan keadilan. Ya. Selanjutnya ada di surat kelima ayat 7. Surat kelima ayat 7 surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 7 halaman 108. Bagian tengah-tengah. 108 surat Al-Maidah ayat 7. Sudah ketemu, Bun? Boleh dibaca, Bun? Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, Allah mengetahui segala isi hati. Hatinya siapa? Hati kita semua. Allah tahu. Misalnya di yang terbesit di hati kita lagi ngaji. Ya Allah, ini duduk miring, pegal amal. Kita kagak dengar, tapi Allah tahu. Iya. Semoga itu menjadi doa biar rata, begitu maksudnya. Iya. Sila pegel, begini pegel, melonjor kagak enak. Ya bagian biar jadi doa. Ya, ya Maya. Iya, gitu. Gigi kemana, Mak? Iya, surat Al-Maidah ayat 7 terkait kandungan kata syahadat yang bermakna perjanjian, dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya. Ya, apa maksud perjanjiannya? Perjanjian akan mendengar dan mengikuti Nabi dalam segala keadaan yang diikrarkan waktu bai'ah atau prasetia. Ya. Jadi yang dimaksud perjanjian di situ yaitu perjanjian akan mendengar dan mengikuti Nabi. Jadi kalimat syahadat kita ini, ya, mau moto? Ya kalau ngomong dulu kita action kan biar cakep hasilnya. Kita lagi ngomong kalau juga kan gak resep banget. Lagi mangap nelan mic gitu ya. Iya, kembali ke alam yang benar. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya. Maksudnya adalah perjanjian akan mendengar dan mengikuti Nabi dalam segala keadaan. Ya, jadi kalimat syahadat ini kita samina wa atona. Kita dengar, kita taat, dan kita siap mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dan di sini dikatakan waktu bai'ah
prasetya, ya. Jadi baiat kita pertama kali kepada Allah itu ketika kita dalam kandungan, ya. Dan setelah kita dilahirkan kita juga mengucapkan kalimat syahadat, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati, ya. Jadi maka terkadang kalimat syahadat kita ini suka apa namanya ya? Suka berubah-berubah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika dalam sebuah keadaan tertentu dalam kehidupan kita, syahadat kita beda lagi. Ya. Asyhadu alla ulusa ya, waduita. Terus apa lagi? Wal transfera. Ya. Jadi memang ujian di akhir zaman ini, Bu ya. Terlebih ini buat ibu-ibu. Ibu-ibu paling nggak tega kalau ngeliat anaknya lapar. Ibu-ibu paling nggak tega kalau ngeliat anaknya kasihan. Gitu. Ya. Makanya di akhir zaman nanti ketika munculnya Dajjal, ya, yang paling mudah terkena sihirnya Dajjal itu kaum ibu-ibu, kaum perempuan. Makanya kenapa Rasulullah itu berpesan kepada para laki-laki ataupun para suami, ketika kau mengetahui Dajjal telah sampai di kotamu, maka ikatlah para istri-istrimu. Ya, ikatlah para istri-istrimu. Kalau saya istrimu, ya. Jadi bisa dibedakan ya. Ikatlah para istri-istrimu. Kalau saya ikatlah istrimu, ya. Ya. Ada umumnya. Bisa aja mamanya sakit.